Sebelum saya jadi Kristen dan apalagi jadi pendeta, saya pernah makan seluruh makan, kepiting, udang, kambing, sapi, kerbau, domba, semua telah saya makan. Tapi babi ini makanan yang terenak yang pernah saya makan sampai dengan saat ini. Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Saat ini Pastor Daud kembali ingin mengajak saudara-saudara untuk menyaksikan satu buah video yang unik, lucu, tetapi sangat memberkati. Ada seorang haji yang bernama Haji Burhanuddin. Selama ini sebelum dia murtad dan meninggalkan agama lamanya, dia selalu menghina bahkan mengatakan bahwa daging babi itu haram dan tidak layak untuk dimakan karena daging babi itu kotor dan banyak hal yang akhirnya bisa mengganggu kesehatan. Tetapi apa yang terjadi saudara? Ketika Haji Burhanuddin ini murtad dan menjadi seorang hamba Tuhan dan dia mencoba makan daging babi untuk pertama kali, dan apa yang terjadi saudara? Dari mulutnya sendiri mengakui dari sekian banyak makanan yang berbau daging, hanya daging babi ini yang paling enak di antara semuanya. Rugi tidak makan daging babi selama ini. Bagaimana ceritanya? Sama-sama kita lihat, saudara. Oke, sebelumnya makasih banyak Pak udah ngundang saya untuk makan enak. Dan kebetulan kan kita juga di sini makanannya babi nih Pak. Babi. Dulu kan juga kita murtadin. Saya juga kan hijrah juga belum lama nih. Saya pengen banyak tanya-tanya nih Pak. Dulu kan saya lebih ke arah agnostik ya, bukan yang terlalu mengimani agama banget. Ya. Saya penasaran, Ya. kenapa di kepercayaan kita dulu babi haram? Ya. Saya juga pengen tahu gitu loh. Mungkin Bapak punya penjelasannya. Oh ya, sebenarnya babi itu memang di dalam kitab saya yang lama, kitab Al-Quran, ada dua poin yang saya ingin sampaikan hari ini. Yang pertama, di dalam surat Al-Baqarah yang kedua ayat 173 dijelaskan di situ bahwa makan daging babi itu memang haram. Tapi ada penjelasan di bawahnya dari ayat yang sama bahwa kalau kita makan daging babi dalam kondisi terpaksa untuk mempertahankan hidup, maka itu tidak dianggap berdosa atau haram dan itu menjadi halal. Contoh, kalau kita ada dalam perjalanan di sebuah hutan belantara dan itu hanya satu-satunya makanan yang ada di situ adalah babi. Kita boleh makan babi itu untuk mempertahankan hidup. Jadi itu tidak dianggap berdosa kalau kita makan babi itu. Jadi gitu kalau kepepet, kalau nggak ada pilihan kita boleh makan dan Ya, statusnya boleh. menjadi halal. Ya, statusnya dengan menjadi keadaan halal. tertentu. Ya, tidak berdosa. Oh, dan tidak berdosa. Oke, ya. Terus Yang kedua, memang pengikut Isa Al-Masih di dalam Al-Quran itu memang semua makanan itu diharamkan oleh Al-Quran bagi pengikut Isa Al-Masih. Ayatnya di dalam surat 3 Ali Imran ayat yang ke-50 disebutkan di situ kata Allah kepada Muhammad tentang Isa Al-Masih. Aku datang kepadamu membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Yang pertama. Yang kedua, aku juga menghalalkan bagimu semua yang diharamkan oleh kitab Taurat. Yang ketiga dalam ayat yang sama, taatlah kepada Allah dan juga taatlah kepadaku, kata Isa Al-Masih di dalam Ali Imran 3 ayat yang ke-50. Dan dari penjelasan ini bahwa pengikut Isa Al-Masih memang tidak ada makanan yang haram, baik itu dalam Bible maupun dalam kitab Al-Quran. Demikian bro. Jadi tidak ada yang haram bagi kita. Bagi kita yang sekarang ya. Yang sekarang. Oke Pak. Nah ini dia nih Pak. Konon ceritanya saya kurang tahu persis kenapa
agama Islam sangat membenci dengan daging babi ini, bahkan mengatakan haram. Mungkin teman-teman ada yang tahu, tolong kasih tahu saya di kolom komentar. Kenapa agama Islam sangat mengharamkan daging babi? Menurut sepengetahuan saya ada ceritanya dulu, tetapi saya tidak tahu pasti. Bagi teman-teman yang tahu ceritanya, tolong tuliskan di kolom komentar. Dengan melihat Haji Burhanuddin ini, ya, dia mencoba pertama kali makan daging babi dan ternyata di mulutnya keluar ucapan satu pengakuan yang luar biasa bahwa daging babi ini ternyata lezat sekali. Nah, apa yang dituduhkan orang tentang daging babi, bahwa daging babi itu banyak penyakit katanya di dalam, itu tergantung pengolahannya, ya. Tergantung bagaimana kita mengolah daging babi ini menjadi makanan yang lezat, steril dan bersih. Dan hampir rata-rata di seluruh dunia ini, ya, itu sangat menyukai daging babi. Bahkan di dalam daging babi ini juga terdapat zat-zat yang membuat tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Bahkan ada satu vaksin untuk menyerang virus, bahkan membuat antibodi kita kuat, terbuat dari minyak babi. Haleluya. Kita lanjutkan lagi, saudara. Pesanan Bapak yang Ini kayaknya enak banget. sudah matang, kita sudah siap untuk. Waduh, Mantap nih ya. Oh, ini yang namanya ini spesial bro. Oke, Ini siap. kepala babi. Ini enak. Kita makan tidak dengan nasi tapi dengan kentang. Ada kentangnya, ada sambal nih kelihatannya dan segala enak nih, macam. guys, kelihatannya enak banget. Bro, Oke. sebelum kita makan kita berdoa. Oh, siap. Kasih Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus Kristus berkati dan kuduskan makanan ini, kiranya menjadi kekuatan dan kesehatan dan kehidupan bagi kami. Dalam namamu Tuhan Yesus Kristus memohon berkat, berkatilah, haleluya. Amin. Oke. Jadi Ayo bro, silakan makan. silakan Pak. Silakan makan. Saya Bapak ambil dulu dong. Silakan makan, saya ambil duluan ya. Kayaknya garing banget tuh, Pak. Waduh bro. Mantep nih. Saya pakai tangan aja Pak ya. Oh, Biar ribet silakan. kalau pakai ini. Wah. Saya coba Pak ya. Ya, Ini guys yang katanya Pak Pendeta paling enak. Aku pengen cobain. suaranya ada krak. Pak, Itu yang bikin semakin enak tuh ada krak. saya mau tanya dulu nih. Kenapa baru ngajak saya sekarang? Daripada terlambat dan tidak makan sama sekali, lebih baik Saya kan terlambat. hijrahnya udah lama Pak. Kalau tau begini kan Bapak ajaknya dari dulu gitu loh. Oh. Ini enak loh Pak. Ini enak guys, enak banget sumpah. Kita coba sambalnya. Haleluya. Luar biasa memang. Ini sambal matanya ya. Sebelum saya jadi Kristen dan apalagi jadi pendeta, saya pernah makan seluruh makan kepiting, udang, kambing, sapi, kerbau, domba, semua telah saya makan. Tapi babi ini makanan yang terenak yang pernah saya makan sampai dengan saat ini. Ya. Memang ini makanan enak Pak. Jadi rugi kalau kita tidak makan ini. Amin. Habiskan bro. Oh siap. Nanti Ini kita memang berdua habiskan. dibeli memang untuk dihabiskan. Oke siap. Ya, kita sudah melihat bagaimana Haji Burhanuddin begitu lahapnya memakan daging babi yang dia telah pesan. Apalagi daging babi itu daging babi panggang, dan ketika dimakan bunyinya kriuk-kriuk, rasanya itu gurih, dan ketika masuk di mulut itu bisa melupakan segala sesuatu. Iya, memang daging babi itu sangat lezat dan sangat enak. Berbagai macam jenis variasi daging babi diolah, terlebih lagi di restoran Chinese, saudara. Itu sangat luar biasa. Bahkan daging babi ini pun
juga dijual di warung-warung orang-orang Tapanuli, di lapo-lapo, bahkan di warung-warung orang Manado. Bagi teman-teman yang kangen makan daging babi, silakan cari di restoran itu, pasti ada. Hanya saja pesan Pastor Daud Timotius, jangan makan terlalu banyak, karena saking enaknya, saking lezatnya, itu bisa membuat saudara overweight, dan kesehatan saudara tentu bisa terganggu. Jadi makanlah secukupnya yang paling lezat itu, dan makanlah dengan ucapan syukur. Berbahagia dan nikmatilah berkat Tuhan. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.